Pagi ini Adiba terbangun dari tidurnya. Kehangatan masih menyelimuti tubuh mungilnya. Siapa lagi yang memberikan kehangatan di pagi hari kepada istri kalau bukan sang suami? Tangan kekar Safir masih setia bertengger di perut Adiba, membuat sang empunya sedikit keberatan. Adiba yang tadi tidur membelakangi Safir, dengan Safir yang setia memeluknya dari belakang semalaman, akhirnya membalikkan tubuhnya menghadap Safir. "Safir, bangun, udah pagi ini," ujar Adiba lembut, tak lupa tangannya mengusap-ngusap lembut wajah Safir, menjelajahi setiap jengkal wajah suaminya itu. Seksi, ya, Safir begitu seksi ketika tertidur. "Boleh nggak ya aku menyentuh pipi Safir seperti ini?" gumamnya di dalam hati yang masih lekat menatap ketampanan wajah sang suami. Perlahan Safir pun membuka matanya dan menatap lekat kedua mata Adiba yang ada di hadapannya. Syukur yang beribu-ribu kali dia ucapkan pada sang kuasa, karena telah mengirimkan bidadari syurganya secepat ini. Cup, satu kecupan dalam mendarat di kening Adiba. "Ih, Safir, jangan sentuh-sentuh aku seperti ini dong. Ini lagi, cium-cium mulu kerjaannya," protes Adiba mendorong tubuh Safir menjauh darinya. "Baby, kamu benar-benar seperti merpati. Aku ini suami kamu, jadi bebas dong nyentuh kamu. Kita sudah sah, baby. Kecuali sebelum kita nikah, masih ada batasan. Sekarang tidak ada pembatas di antara kita, baby," gombal Safir mencubit sayang pipi Adiba yang terlihat sangat cabi saat baru bangun tidur. "Iya, tapi kan akunya malu. Kamunya gak ngertiin perasaan aku. Ih, dasar cowok gak peka," ujarnya memukul-mukul dada bidang Safir. Safir tertawa lepas mendapati pukulan kecil dari Adiba. Safir menarik Adiba semakin dalam masuk ke dalam pelukannya. "Makasih sayang," ujar Safir lembut sembari mengelus lembut ujung kepala Adiba. Perlakuan itu membuat Adiba terdiam. "Untuk?" tanya Adiba bingung, mendongak ke atas menatap Safir bingung. Safir pun mempererat pelukannya yang hangat itu, dan kini wajah Adiba terbenam di dada bidangnya. "Karena udah hadir dalam hidup aku," Safir semakin mengeratkan pelukannya itu, seakan-akan sama sekali tak ingin berjauhan dengan sang istri. "Safir, udah pagi ini. Ayo bangun dan lepasi pelukan kamu itu. Aku gak bisa bernafas." Adiba yang sedari tadi berada di pelukan Safir perlahan melepaskan pelukan itu. "Gak apa-apa sayang, kita tidur lagi ya. Kan kita pengantin baru." Mata Safir mengisyaratkan ada hal terselubung di balik kata pengantin baru yang baru diucapkannya barusan. Kedua alisnya bergerak turun naik menggoda Adiba. "Ya udah, kita tidur aja ya." Adiba memang polos, tapi dia tahu tidur yang seperti apa yang dimaksud Safir. Karena saat ini dia malu, jadinya Adiba pura-pura tidur di dalam dekapan Safir agar tak terjadi tidur yang dimaksud Safir. WKWK. "Sayang, kalau aku minta hak aku sekarang boleh nggak?" tanya Safir lembut. Dek, jantung Adiba tiba-tiba berdetak lebih kencang. Apa ini ya Tuhan? Apa dia akan melakukan hal yang seperti itu? Tapi apa salahnya? Dia kan sudah bersuami, maka itu adalah hak suaminya bukan? Adiba terus bergerutu di dalam hati, bingung mau menjawab iya atau tidak. Di satu sisi, dia sadar akan kewajibannya, dan di sisi lain, ini masih terlalu baru untuknya. "Kenapa jantung kamu berdetak lebih kencang sayang?" Safir mengetahui bahwa istrinya itu sedang bergelut mengatur detak jantungnya. "Kalau kamu masih malu, gak apa-apa kok, lain kali aja," bisik Safir sembari mencium puncak kepala Adiba dan mengusap lembut punggung Adiba. Adiba merasa sangat bersalah. Walaupun Safir mengerti akan ketakutannya, tetap saja itu adalah kewajiban Adiba sebagai seorang istri.
Kamu nggak apa-apa kalau lain kali. Adiba mendongakkan kepalanya menatap wajah Safir. Safir pun tersenyum lembut. Enggak apa-apa sayang, aku nggak akan maksa kamu. Aku akan tunggu sampai kamu siap untuk itu, jawab Safir lembut. Tangannya masih setia mengusap lembut punggung Adiba. Makasih ya, kamu sudah ngertiin aku. Dan maaf, aku belum bisa mewujudkan keinginan kamu, ujar Adiba sendu, lalu membalas pelukan Safir dengan erat. Safir mengecup pipi Adiba dengan sayang, agar Adiba tidak lagi merasa bersalah. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Mereka adalah manusia biasa yang merasakan lapar dan harus mengisi perutnya, bukan? Sedari tadi mereka terus saja berpelukan di balik selimut, tanpa ada yang bergeming untuk angkat bicara. Baby, kamu pasti lapar ya? Suara perut kamu sampai terdengar sama aku, ujar Safir yang akhirnya memecahkan keheningan di antara mereka. Iya aku lapar, jawabnya sembari cengengesan, tidak tahan dengan demo para penghuni perutnya. Adiba pun mengakui kalau ia merasa sangat lapar. Sama aku juga, ujar Safir. Siapa coba yang tidak lapar di jam segini? Kita GoFood saja ya makanannya, timpal Safir yang hanya diangguki Adiba. Oh iya, itu kan di rumah Adiba. Pasti bertanya-tanya kenapa orang tua maupun Bilqis tidak ada. Pasalnya, setelah terselesaikannya resepsi pernikahan Adiba dan Safir, mereka pergi liburan ke Bali bersama kedua orang tuanya Safir. WK, gemesin bukan? Orang tua mereka sangat peka sama pasangan pengantin baru itu. Safir pun memesan menu makanan siang. Ya, berhubung sudah hampir siang, lebih baik dia memesan makanan untuk makan siang aja. Sekalian, pikirnya. Ting tong, suara bel rumah mereka berbunyi. Yang sudah mereka tebak, pasti itu adalah kurir yang mengantar makanan siang mereka. Aku aja yang buka. Safir pun beranjak dari tempat tidur, turun ke lantai bawah dan membuka pintu. Permisi pak, saya mau mengantar makanan pesanan bapak. Kurir itu pun menunjukkan makanan yang ia bawa. Oh iya, baiklah, makasih ya pak, ujar Safir lalu mengambil alih makanan tersebut dan segera meletakkannya di meja yang ada di dalam kamar mereka. Sayang, makanannya sudah siap, makan yuk. Setelah selesai menata makanan, Safir dan Adiba pun menyantap makanan mereka. Tak ada yang bersuara, hanya terdengar dentingan sendok dan garpu saja. Sayang, nanti sore kita lihat-lihat rumah kita ya, ujar Safir setelah selesai dengan makanannya. Iya Safir, jawab Adiba sembari tersenyum manis pada Safir. Aku boleh minta sesuatu nggak? Tanya Safir pada Adiba. Boleh, apa tuh? Jawab Adiba lembut. Aku mau kamu manggil aku sayang, seperti waktu itu. Masa kita sudah nikah, kamu masih saja memanggilku Safir atau kamu? Pinta Safir mengerucutkan bibirnya lucu, seperti anak kecil. Adiba tergagah geli. Bisa-bisanya, suaminya ini bertingkah laku seperti anak kecil. Ia minta dibeliin permen sama mamanya. WK. Gimana ya? Goda Adiba. Jangan gimana-gimana dong. Panggil aku sayang, baby, atau apalah panggilan khusus. Kan aku pengen dipanggil sayang sama kamu. Tengeng Safir lagi. Semakin seperti anak kecil. Adiba tidak tahan lagi, perutnya seolah-olah digelitik. Tawanya lepas. Hal itu membuat Safir ikutan tertawa. Iya sayang, aku panggil kamu sayang aja ya. Akhirnya Adiba mewujudkan keinginan Safir. Saking bahagianya, Safir langsung mengecup sayang bibir Adiba. Adiba membelalakkan matanya sempurna. Ciuman ini adalah ciuman pertama baginya. Baby, wajah kamu memerah, goda Safir. Safir sengaja menggoda Adiba. Habisnya Adiba ngelamun sih. Safir, ujarnya gugup sembari memegangi bibirnya yang barusan saja Safir cium dengan kepala yang menunduk ke bawah.
tidak berani menatap wajah Safir. Safir sebenarnya sama dengan Adiba. Bibir kamu manis dan lembut, baby, gombalnya, sembari mengelus lembut kepala Adiba dan mengedipkan matanya sebelah. Safir sangat gemas melihat keluguan sang istri. Kalian tahu gak sih, tanda seorang lelaki yang sangat mencintai wanitanya itu? Dengan dia selalu mengelus lembut kepala wanitanya. Lembut ya, bukan geplak. WKWKWK. Bercanda sedikit gak apa-apa kan ya? Ayo, siapa yang baper nih? Lihat keromantisan Adiba dan Safir. Ya udah, aku mandi dulu ya, dalih Adiba, lalu beranjak dari sofa dan menuju ke kamar mandi. Ya Allah, Safir hampir saja membuatku mati. Jantung aku hampir saja berhenti berdetak, ujarnya, sembari mengelus-ngelus dadanya yang masih berdetak sangat kencang dengan wajah yang masih memerah seperti tomat. Gadisku memang sangat menggemaskan. Aku hampir saja mabuk kepayang dan ingin melahapnya sekarang juga. Tapi aku harus sabar. Kalau aku memaksanya, babyku tidak akan merasa nyaman, gumamnya, menggaruk kepalanya yang tidak gatal, sembari menyentuh bibirnya. Namun, detik berikutnya muncullah sebuah ide di dalam benaknya Safir. Hampir saja dia memegang kenop pintu kamar mandi, sudah ada tangan Safir duluan yang membukanya. Mandi bareng ya, pinta Safir dengan memelas. Aku malu sayang, jawab Adiba tak kalah memelasnya dari Safir. Tapi kan ini sunnah baby. Skatmat, Adiba tak berkutik sama sekali. Yang mandi bersama suami adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Jadi tak ada bantahan untuk ini. Ya udah deh iya. Adiba akhirnya mengalah dan menyetujui untuk mandi bersama dengan Safir. Sayang, apa-apaan sih ini? Bekik Adiba, karena tiba-tiba Safir menggendong tubuh Adiba dan mengangkatnya dengan gaya bridal. Turunin sayang, bekik Adiba lagi. Iya, ini aku turunin. Safir pun menurunkan Adiba di dalam bathtub kamar mandi itu dan berakhirlah dengan mereka mandi bersama. Sini, biar aku keringkan baby. Safir mengambil alih hair dryer dari tangan Adiba dan dengan telaten mengeringkan rambut Adiba. Makasih sayang, ujar Adiba lembut. Cantik banget sih istri aku, gombal Safir dengan matanya yang masih setia menatap Adiba. Apaan sih gombal mulu? Adiba yang tak bisa menutupi rasa malunya itu berakhir dengan pipi yang kembali memerah. Aku bersyukur tahu gak, dapat istri yang menutup auratnya sempurna seperti kamu. Karena itu artinya aku adalah orang spesial yang bisa melihat tubuhmu seutuhnya hanya aku. Safir terus memegang tangan Adiba dan mengusap-ngusap punggung tangan Adiba. Sayang, udah aku malu. Kamu gombalin mulu, ujar Adiba masih malu-malu. Aku sangat bahagia kamu sudah manggil aku sayang, ujar Safir mengecup sayang puncak kepala Adiba dan tidak lupa memeluk Adiba dari belakang. Baby, kita kan tidak mungkin tinggal bersama orang tua. Kamu mau kita tinggal di mana? Mau rumah sendiri atau di apartemen? Tanya Safir pada Adiba. Aku maunya rumah sendiri sayang, jawab Adiba. Karena memang sebaiknya setelah menikah kita menjalani bahtera rumah tangga tanpa ada campur tangan dari pihak orang tua. Bukan bermaksud untuk tak menganggap, hanya saja terkadang rumah tangga yang terlalu dicampuri orang tua tak berakhir baik. Karena dalam rumah tangga pasti ada percekcokan atau selisih paham. Hal itu wajar bukan? Dan jika dicampuri orang tua, maka bisa jadi masalah yang tadinya kecil menjadi besar. Tapi jika kita hadapi berdua sebagai pasangan suami istri, insya Allah setelah pertengkaran dan selisih paham akan adanya hal-hal manis. Karena bumbu rumah tangga adalah pertengkaran, agar memperindah rumah tangga itu sendiri. Tapi bukan berarti tiap hari bertengkar ya. Nggak boleh juga dong, WKWKWK.
Terima kasih ya. Ditunggu episode selanjutnya. Bersambung.